Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, hingga malam pada sahabat kelas sekalian. Kembali lagi pada segmen Life Problem pada kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait 4 keistimewaan bulan haram ya. Karena kemarin kita sudah membahas terkait bulan Ramadan hingga Syawal. Setelah itu kita sudah memasuki bulan Zulqa'dah. Dan nantinya kita akan membahas terkait dengan Zulhijjah dan sebagainya. Karena di 4 keistimewaan ini ada salah 2 bulan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan bahas 4 keistimewaan bulan haram. Waktu tempat kami silahkan. Terima kasih Kak Dila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah setelah Syawal kita semoga selalu sehat walafiat. Semua yang hadir saat ini, baik yang online offline, semua kami doakan selalu sehat walafiat. Dan kali ini Dzulqa'dah adalah musim berangkatnya haji. Bagi yang sudah haji umroh berkali-kali, bagi yang belum haji, Allah panggil untuk haji. Karena haji adalah tamunya Allah. Mari kita simak. Kali ini akan kita bahas 4 bulan mulia. Kenapa Allah memilih 4 bulan mulia itu? Ini Allah sendiri yang memilih, bukan kita. Karena bulan itu ada 12. Tertera di dalam surat 9, yaitu surat At-Taubah ayatnya yang ke-36. Allah menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddadash syuhuri indallahi isna asyara syahra. Al-ayat terjemahkan. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menggolimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Masya Allah, maha benar Allah dengan segala firman-nya. Mari kita simak ayat ini dari 6.666 ayat, hanya satu ayat ini yang menerangkan 4 bulan mulia. Mari kita simak secara runtutnya. Allah menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahra. Allah menciptakan langit dan bumi, itu terciptanya langit dan bumi maka muncullah 12 bulan. Hijriyah juga ada 12, terus Masehi juga ada 12. Kalau kita Masehi enggak harus dihafalin ya. Kenapa? Karena ada gaji dan ada pensiun. Sementara Hijriyah enggak ada apa-apanya. Lupa, karena yang harus kita ingat-ingat Hijriyah itu puasa tengah bulannya. Ya kan? 12 itu kalau dihitung, sebelum kita membahas 4 bulan hurum yang dipilih oleh Allah mulia, hurum itu mulia. Ada apa pertama? Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, terus Syawal, baru Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dari 12 itu Allah menyebutkan di sini itu terciptanya yauma khalaqas samawati wal ardh. Karena Allah menciptakan langit dan bumi, muncullah 12 bulan. Dari 12 bulan itu Allah memilih minha. Dari 12 bulan itu arba'atun hurum. Ada 4 bulan mulia yang Allah pilih. Apa itu? 4 mulia itu yang sekarang ini berturut-turut. Pertama Dzulqa'dah saat ini sudah hari ke-8. Terus berkata Dzulhijjah. Terus Muharram. Terus nanti bulan ke-7 Rajab. Di antara 4 ini kita diperintahkan, ayat lanjutannya di sini diterangkan, dzalika dinul qayyim. 4 bulan mulia itu ketetapan Allah. Fala
Al-watadlimu fihinna anfusakum. Jangan engkau menzalimi diri. Apa maksudnya? Jangan hanya fokus dunia. Contoh, kalau seseorang bekerja, dapat uang, ditabung, kalau meninggal milik siapa tabungannya? Milik waris. Nah, sementara kalau kita dipilih oleh Allah 4 bulan ini, bulan ke-11 itu Dzulqa'dah, bulan 12 Dzulhijjah, bulan 1 Muharram, bulan 7 baru Rajab. Yang dipilih Allah ini, Allah memerintahkan jangan mendolimi diri. Di zaman Rasulullah ada kata-kata waqatilu. Kalau kita diperangi hanya membentengi diri aja. Nggak boleh memulai ya. Nggak boleh memulai. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Allah itu suka kepada orang-orang yang dekat dengannya. Apa yang harus dilakukan di bulan mulia ini kan gitu. Bulan mulia itu nyuwun sewu Kak Gila. Dzulqa'dah itu kan bulan yang diapit bulan-bulan besar. Bulan-bulan istimewa. Dari mulai Syawal terus sama Dzulhijjah di tengahnya ini. Kalau orang Jawa ngarannya kecepit, apit ya. Itu Allah kenapa memilih Ramadan ibadahnya kenceng. Syawal mulai nurun, maka ini diperintahkan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Terus nanti Dzulhijjah ada kurban, ada haji. Terus nanti Muharram tahun baru Hijriah. Terus mulai koreksi apakah tahun lalu dengan tahun ini kita sama. Kalau sama termasuk orang yang rugi, apalagi malah semakin jelek termasuk orang yang celaka. Yang diharapkan adalah semakin tambah umur, tambah tahun semakin baik. Harusnya seperti itu karena kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Allah sudah menetapkan yang namanya kematian itu pasti. Sesuatu yang pasti sebelum terjadinya kematian kita pun akan diuji. Harus mempersiapkan diri bahwa umur tidak ada yang tahu. Maka amal-amal soleh apakah ketika dilakukan di 4 bulan ini? Mulia ya, baik yang pergi haji, baik yang kita di sini, yang berkurban, Masya Allah. Maka ada di surat 35. Karena tadi ayat di akhir ayat kan Allah tadi menyebutkan ya, Allah innallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang takwa. Orang yang takwa itu amalannya apa? Surat 35. Ayat yang ke-29, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah menyebutkan ayat ini, innalladzina yatluna kitaballah. 1. Wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sadaqallahu adzim. Al-ayat terjemahkan. Ayat 29 dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan terjadi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Masya Allah. Allah itu sudah menuntut orang-orang yang dekat denganku itu apa yang harus dilakukan. Apalagi ini Allah pilih bulan 4 ini harus dekat dengannya. Jangan mendolimi diri hanya urusan dunia. Karena dunia itu kesenangan yang fana. Dunia itu sementara. Ibarat kalau kita makan, nikmatnya hanya di ujung lidah. Kalau udah nyampe ke perut, ke bawah, udah beda. Nah, di situ mari kita simak supaya kita sudah mempersiapkan orang yang dekat dengan Allah. Kapan saja dipanggil Allah kematian itu sudah tenang. Sudah siap, tidak ada rasa ntar gimana karena kematian itu pasti. Dan kematian pasti itu pasti kita juga diuji. Sebelum saya menerangkan amalannya 3, buka dulu Kak. Bahwa kematian itu pasti dan sebelum datang kematian kita juga diuji. Pengen mengamalkan ini, ada yang itu gangguannya banyak. Surat 21 Al-Anbiya ayat 35, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah menyebutkan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum min syarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Al-ayat. Ayat 35. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menuju kamu dengan keburukan dan kebahagiaan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Maha Allah. Ya. Ayat ini menyadarkan kita setiap yang kullu nafsin dha'iqatul maut, yang bergerak, yang bernyawa sudah Allah takdirkan. Tapi apa kata di situ kan?
Sebelum datang kematian, wa nabluukum min syarri wal khairi fitnah. Allah pasti menguji. Ada yang tidak enak, ada yang enak. Wa ilaina turja'un. Tidak enak, semuanya nanti kembali ke Allah. Nah, kalau kita pengen mendekatkan diri kepada Allah, pasti cobaan itu ada. Pengen melakukan kebaikan-kebaikan, pasti cobaan itu ada. Contoh, kita melakukan amal soleh, pasti sholat aja sholat. Gangguannya tidak khusyuk banyak, malesnya juga ada. Maka mari kita simak, dikhususkan 4 bulan, walaupun umumnya di bulan-bulan yang lain harus. Cuma Allah, 4 ini bulan mulia. Aku cintai. Apa balasan cinta? Surga. 3 amal yang harus dilakukan di bulan mulia. Tadi Dzulqa'dah itu bulan 11, Dzulhijjah bulan 12, Muharram bulan 1, Rajab adalah bulan ke-7. Kalau kita bulan nasional kan Agustus bulan keberapa? 8. Pasti tidak tahu kan ya. Nah ini kan bulan Hijriah. Mari kita simak 3 amalan itu tertera di dalam surat 35 Fatir ayat yang ke-291. Innalladzina yatluna kitaballah, banyak-banyak tadarus Al-Qur'an. Kemarin kita Ramadan udah kenceng. Saat ini disuruh. Kenapa kok tadarus Al-Qur'an? Al-Qur'an yang menjaga Allah, Al-Qur'an yang semuanya yang nurunkan Allah yang menjaga. Kalau Al-Qur'an ada di hati kita, kita juga ikut dijaga, Kak. Maka kalau Al-Qur'an ada di kita, di lisan kita hari-hari, kita ikut dijaga oleh Allah. Karena Allah berjanji, Allah yang akan menjaga Al-Qur'an dimanapun berada. Kalau sudah di hati kita, kita pun ikut dijaga Allah. Oke, boleh buka ayat. Ada di surat 15. Adalah surat 15 itu surat apa? Al-Hijr. Ayatnya yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya. Ayat ke-9. Al-Hijr ayat ke-9. Ya. Oke. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan pasti kami pula yang memelihara. Masya Allah. Kata Allah ini janji Allah. Inna nahnu, aku sendiri yang menurunkan Al-Quran, yang akan menjaga. Sementara Al-Quran udah ada di hati kita, udah ada di lisan kita, hari-hari kita tadarus. Kenapa kalau tadarus kok semangatnya di bulan Ramadan? Karena bulannya Ustazah bukan dari kita. Nah, dari kita biar kita supaya kita dijaga oleh Allah semangatnya. Ustazah semangatnya sih ada, cuman banyaknya itu kok banyak di Ramadan ya, ada kuantitasnya berkurang. Iya, semangatnya ada, jumlahnya yang berkurang. Ya, Allah menilai ikhtiar seseorang, bukan hasil semangatnya yang itu yang Allahnya. Maka Al-Quran jadikan andalan kita hari-hari. Insya Allah rumahnya, insya Allah diri kita, keluarganya, semuanya akan dijaga Allah karena Al-Quran ada di hati kita. Apalagi sampai hafidh, hafal Quran itu. Makanya Masya Allah, kita kalau nggak bisa hafal ya baca. Karena manfaatnya baca itu sekali baca sekali loh. Itu sudah sampai akhirat. Adakah ayatnya? Surat 17. Ayat yang ke-14. Iqra' kitabaka kafa bi nafsik al-yawma 'alaika hasiba. Al-ayat surat Al-Isra ayat 14 terjemahkan. Oke, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bacalah kitabmu, tutuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas diri. Masya Allah, Iqra', baca. Nah, kan berarti kan baca. Bukan pahami, bukan. Baca. Kafa binafsik al-yawma 'alaika hasiba. Itu nanti sekali kita baca di dunia, pahalanya udah nyampe akhirat. Di sana udah dia surga. Di surga udah manggil-manggil kita, ya Allah. Kalau kita sewaktu-waktu meninggal ketemu Allah, Al-Quran. Jadi hanya suruh baca. Ayat itu, Iqra', baca. Kata Rasulullah dulu, Ummi, aku nggak bisa baca gitu kan. Iqra'. Ada lagi Kak? Yang tentang masih ada satu lagi. Perintah membaca. Surat apa ya itu ya? 49 45 apa 29 ya? Al-Ankabut ya? Al-Ankabut 29 Al-Ankabut ayat 45. Utslu ma uhiya ilaikal kitab. 29 ayat 45. Itu yang ada
tujuan sholat. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar ya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sungguhnya saat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah dengan mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini kenapa Al-Quran diseimbangkan dengan sholat? Kan itu ada kata-kata inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Tujuan sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Di atas ayat tadi ada perintah utsluma, baca itu kitab, baca itu kitab, baca itu Al-Quran. Hanya baca. Berarti yang di ayat tadi yang 14 surat 17 sudah nyampe akhirat berat kita. Jadi dengan membaca Al-Quran ini salah satu cara kita mendekatkan diri kepada Allah yang mulia, supaya dicintai, dapat surga, dijaga. Khususon kalau kita ngerasa sudah dijaga oleh Allah, itu lisan kita dijaga, semua langkah-langkah kita dijaga, perbuatannya. Ya, kalaupun nanti dipanggil Allah, Dahsyat. dijaga oleh Allah. Itu Al-Quran ya. Yang Jadi mohon bagi kita semua penggemar itu, mari hidup tidak hanya dunia, tapi cintailah Allah, khusus di bulan mulia ini yang nomor satu, banyak tadarus. Sekarang yang jadi masalah, kan nggak bisa baca, nggak bisa tadarus Al-Quran. Allah maha murah. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu termasuk ya. Ya Al-Fatihah dulu kalau mau diulang-ulang dalam dada ini. Entah nanti lanjutkan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu di dada ini sudah ada ayat-ayat Allah. Jadi tidak ada masalah. Atau kalau di AP atau di Al-Quran ada tulisan Latin, kalaupun nggak bisa karena Al-Quran itu mukjizat. Bagi saya, aku kalau suruh baca Latinnya nggak bisa. Tapi kalau bagi orang yang nggak bisa baca Arab, baca Latinnya Masya Allah, lancar. Itulah yang dinilai Allah ikhtiarnya. Oke, tentang seputar Al-Quran itu sebagai amalan di bulan Muharram, satu banyak khatam berarti ya. Yang kedua, wa aqamus shalah, melaksanakan salat awal waktu, apalagi tadi sudah dibahas innas salata tanha anil fahsya wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa kok kita disuruh mendahulukan salat? Karena salat adalah barometer. Kalau sholatnya baik timbangannya, maka akan baik akhlak yang lain. Karena bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yuk kita bahas ya Kak. Sholat itu misal 5 waktu, awal waktu. Kalau nggak bisa ya nggak boleh apa? Subuh dan asar. Subuh dan asar itu kenapa disaksikan malaikat? Ada Kak ayatnya. Kenapa kok kita nggak boleh meninggalkan sholat dan subuh supaya dapat surga? Karena jaminannya surga. Kalau 5-5-nya susah. Asar, kan subuh, duhur, asar, maghrib, isya, maka asar dan subuh jangan ditinggalkan. Kenapa? Jaminannya surga. Ada di surat untuk sholat subuh disaksikan malaikat. Ada di surat 17 lagi Kak. Jadi 5 sholat ini itu tidak boleh ditinggalkan, tapi kalau subuh dan asar itu dianjurkan untuk selalu, karena jaminannya surga. Karena hal ini kan juga dia hukumnya wajib. Jadi kita tidak boleh meninggalkan satu pun. Tapi untuk subuh dan asar, kita kalau bisa melaksanakannya di awal waktu. Ya. 17 ayat. Ayat yang ke-78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis sholata liduluqis syamsi ila ghasaqil lail. Al-ayat tersebut. Ayat 8 dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Ada 2 titik tekan di ayat ini Kak. Yang pertama perintahnya Allah aqimis sholata liduluqis syamsi ila ghasaqil lail. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir itu asar. Sampai gelap malam itu tahajud. Terus yang keduanya di sini inna qur'anal fajri kana masyhuda. Laksanakanlah sholat subuh. Kenapa? Sholat subuh disaksikan malaikat. Asar dan subuh itu disaksikan malaikat. Kenapa? Malaikat siang mau diganti malam itu asar. Malaikat malam mau diganti siang itu di subuh. Jadi sekali kita sholat asar dapat 2 malaikat yang diantar. Sekali sholat subuh 2 malaikat. 4 inilah jaminannya surga.
Jadi masyarakat kita tuh kadang aku sholat tahajud jam 3, nanti sudah nyampe jam 4 lah nunggu subuh 20 menit aku tak tergeletak terlelap, ternyata belas sampai jam 5, berarti subuhnya terlambat. Salah, mending kalau saya ya diutamakan tahajudnya agak dimepetkan sedikit. Nanti kalau memang kita capek mepetkan, kita masih bisa berpikir, sholat hajat, sholat tobat tersubuh daripada subuhnya yang terlambat. Karena di bawahnya juga ada itu Kak, fadilah sholat lain. Sekalian di 79 Allah menyebutkan wa minal laili fatahajjat bihi nafilah. Yang bawahnya tadi kan 78 itu sholat subuh disaksikan malaikat ya. Ya. Oke. Dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai satu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhan mau mengangkatmu ke tempat yang tertinggi. Iya, itu kan di sini fadilah tahajud. Kalau yang subuh tadi disaksikan malaikat. Masya Allah. Apa fadilahnya? Ada 2 di ayat ini. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilah. Nafilah talak. Perintahnya, lakukan sholat malam, fadilahnya adalah sebagai ibadah tambahan. Apa maksudnya ibadah tambahan? Pemantap ibadah kita hari itu. Sholat kita kalau ada tahajud sebagai timbangannya jadi mantap. Kalau kita beli sesuatu atau timbangannya ditambahin kan pasti seneng lah. Nah kayak gitu. Yang kedua, ayya ba'athaka rabbuka maqaman mahmudah. Fadilah salat malam atau salat tahajud. Malam itu malam dilakukan di awal waktu boleh, kalau di akhir waktu namanya tahajud seperti malam. Fadilahnya adalah supaya diangkat derajatnya ke tempat terpuji yaitu surga. Ya, itu berarti salat lain. Berarti subuh tetap di nomor 1-kan. Kenapa? Karena sholat kalau bisa 5-5-nya bagus kan. Adakah ayatnya surat Al-Baqarah? Ayat yang ke-238 Allah menyebutkan kalau bisa 5-5-nya loh ya. Allah menyebutkan awal waktu semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafizu 'alas salati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Al-ayat terjemahkan. Ayat 238. Ya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, peliharalah semua sholat dan sholat wusta dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Iya. Semua, berarti kan hafidhu ala sholat, jaga semua 5 waktu, nek bisa. Kalau nggak bisa sholatul wusta, apa itu wusta pertengahan? Pergantian malaikat yaitu asar dan sholat waktu mulillahi kon sholatnya khusus tambah susah. Makanya di ayat ini sholat itu bisa mengantarkan ke surga itu 3 syaratnya. 5 waktu itu nomor 1. Awal waktu. Yang kedua asar dan subuh nggak boleh ditawar. Awal waktu baru sholatnya khusyuk. Yang ketiga tambah susah. Maka kita ambil yang mudah, asar subuh jangan dilewatkan. Kecuali memang darurat banget. Atau misalkan kita di perjalanan, lebih bagus takdim. Jamaknya takdim di awal daripada di takhir. Kita tidak tahu umur kita tuh kayak apa. Oke. Amalannya sudah yang kedua ya. Tadi banyak tadarus Al-Quran, sering kata. Yang kedua, melaksanakan sholat asar subuh jangan ditinggalkan. Sesibuk apapun jangan ditinggalkan karena jaminannya adalah surga. Sekarang amalan yang ketiga di bulan hurum itu yang mulia. Wa anfaqu mimma razaqnakum sirran wa alani. Banyak-banyak bersedekah. Bersedekah itu berbuat baik, sodikun, sodakotun, berbuat baik. Apapun bentuknya. Contoh, berbuat baik kita di rumah, berbuat baik kita cari nafkah, berbuat baik apa saja. Tabassumu kabiwasika sodakah, senyum adalah sodakah. Nah, itu kita kan berusaha. Senyum itu dari hati. Kalau nggak dari hati pun juga susah. Maka ketika kita sudah berbuat baik, Allah memberi balasan. Silakan dibuka surat 57 Al-Hadid. Ayat ke-18 Allah menyebutkan
Habis itu ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradallahu qardan hasana wa yudha'afu lakum wa lakum ajrun karim. Al-ayat terjemahkan. Salah hadits ayat 18 dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka dan mereka akan mendapatkan pahala yang mulia. Masya Allah. Kalau orang punya ilmu, semakin mengkaji ayat-ayat Allah, semakin bodoh, semakin banyak dosanya. Tapi kalau orang yang nggak pernah ngaji, nggak pernah dosa, maka lain waktu akan kita bahas tentang hidayah. Kenapa hidayah harus cari? Ya itu pentingnya, hidup itu kayak kita. Oke, kita bahas fadilah sedekah ada 3A. Qardan hasanah, kebaikannya dipinjam Allah yang itu akan dikembalikan. Kapan? Sakaratul maut. Kapan? Ketika dikubur. Kapan? Sampai mengangkat ke surga. Masya Allah. Itu janji Allah. Janji Allah itu pasti. Maka fastabiqul khairat. Ayo berlomba-lomba untuk berbuat baik siapapun di dalam rumah. Ada suami, ada anak, ada siapa aja, ayo berlomba-lomba untuk kebaikan karena kebaikan kita dipinjam. Sewaktu-waktu kita ketemu Allah alias haji, itu tadi berita di TV tadi, sudah ada yang syahid, meninggal karena kondisi ya perjalanan dan yang lainnya belum waktunya haji tapi sudah ada lihat sudah sampai ke sana, dipinjam. Dan yang kedua, yudha'afu lahum, dilipat gandakan pahalanya. Jadi ketika kita khatam sekali, Masya Allah, satu huruf, dihitung satu kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ba, sin, mim, alif, lam, ra, alif, lam, ha, alif, lam, ra. Itu kalau dihitung 19. 19 huruf, kalau satu hurufnya satu kebaikan, berarti ada 19 kebaikan baru, basmalah doang. Masya Allah, kalau kita khatam berapa huruf? Masya Allah, Imam Syafi'i sudah meneliti. Dalam satu Al-Quran itu ada berapa huruf yang diulang-ulang sampai 1000-an berapa itu ya, Masya Allah. Itu Imam Syafi'i belum secanggih sekarang itu bisa menghitung huruf-huruf itu. Maka yakinlah, bismillah, bersedekah itu dengan materi, dengan tenaga, dengan pikiran kita, insya Allah Allah ganti berlipat-lipat barang. Dan yang C, walakum ajrun karim, fadilah sedekah yang C adalah diberi pahala yang sangat mulia, apa itu surga. Maka yakini dulu di sini. Aku harus berbuat baik apapun. Satu ayat lagi deh Kak. Surat 29 ayat 7. Siapapun yang beramal soleh, siapapun, mau tua mau muda, kalau anak-anak pahalanya masih dimasuk kedua orang tuanya karena belum balik. Walladzina amanu wa amilus sholihah, disebutkan lanukaffiru ankum sayyi'at fikum wa lanazziyannakum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Al-ayat. Ayat 7 dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Dua balasannya Kak. Walladzina amanu, orang beriman, wa amilus sholihat, dan berbuat baik. Apa? Dua. A, lanukaffiru ankum sayyi'atikum, dihapus segala dosa. Dari mulai kapan? 10 tahun. Balik 10 tahun sampai maut nanti menjemput. Yang kedua, walanazziyannakum ahsanal ladzi kanu, diberi balasan lebih besar dari apa yang kita lakukan. Jadi yakini, ayo fastabiqul khairat, di mumpung saat ini masih Dzulqa'dah, baru tanggal 8, masih ada beberapa hari lagi, masih banyak. Dzulhijjah kan nanti korban, terus sama Muharram sama Rajab. Ya. Insya Allah itu mari kita simpulkan untuk bulan mulia itu ada 4 tadi ya, Dzulqa'dah. Kalau diurutkan ya Muharram, cuma ini kan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus Muharram sama Rajab. Apa yang dilakukan? 3. Banyak khatam Al-Quran, sholat awal waktu khusus asar dan subuh, banyak bersedekah. Insya Allah dihapus semua dosa-dosa kita dan akan dikembalikan
lebih banyak. Oke, Masya Allah. Oke, sahabat lagi ya. Kita tadi sudah mengetahui kemuliaan 4 bulan mulia ini gitu ya. Jadi di 4 bulan mulia ini kita bisa lebih meningkatkan lagi kedekatan kita kepada Allah dengan tadi 3 bekalnya gitu ya. Yaitu banyak belajar Al-Quran, Sering khatam. waktu sering khatam, dan yang terakhir adalah sedekah, berbuat baik sebanyak-banyaknya. Ya mungkin tidak hanya di 4 bulan ini gitu ya, tapi di 2 bulan, di sisa 12 lainnya gitu ya, berarti 8 sisa lainnya tetap kita tingkatkan juga, tapi terkhusus di 4 bulan mulia ini karena Allah sendiri yang memilih gitu ya, jadi kita bisa lebih meningkatkan lagi. Dan sedekah tidak harus materi. Betul. Tenaga Bisa boleh, pikiran, waktu. apa yang dimiliki lah. Oke. Kita bisa memaksimalkan apa yang kita miliki. Oke, mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan live problem kali ini. Betul. Jangan lupa kita akan melihat lagi di live problem selanjutnya terkait dengan haji umrah karena akan membahas di bulan Zulhijjah. Ini itu, sampai jumpa kembali di live taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.